Generasi optimis ini akan terancam oleh bahaya laten bernama intoleransi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ingin menarik garis tegas, Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi Pak, bila kelak skenario buruk terjadi dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama itu menang pilpres, Pak, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Giring, Indonesia akan suram jika dipimpin pembohong yang dipecat Jokowi. Wagub respon Giring soal pembohong pecatan Jokowi. Lihat Jakarta Kini. M. Taufik respon Giring soal pembohong pecatan Jokowi. Nyanyi aja mending. Fahri Hamzah ingatkan jangan mau digiring dukung pembohong. Sindir siapa? Newsdetik.com. Giring, Indonesia akan suram jika dipimpin pembohong yang dipecat Jokowi. Ketua Umum PSI Giring Ganesa membuka acara puncak hari ulang tahun HUT ke-7 partainya. Dalam sambutannya, Giring menyinggung sosok yang tidak layak menggantikan Presiden Jokowi nanti. Kemajuan akan terancam jika kelak yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada, kata Giring dalam sambutannya yang digelar secara virtual Rabu 22 Desember 2021. Giring menyebut Indonesia akan menjadi suram jika dipimpin oleh seorang pembohong. Dia memberikan clue orang yang dimaksud itu, yakni seseorang yang digantikan dalam kabinet Jokowi. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja, ujarnya. Giring menegaskan PSI tidak akan mendukung sosok yang dimaksud tersebut. PSI tegas akan menjadi oposisi jika tokoh yang dimaksud itu terpilih menjadi presiden. PSI menarik garis tegas, Pak, tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik, ujarnya. Tapi Pak, bila kelak skenario terburuk terjadi dan kandidat punya rekam jejak yang jejak politisasi agama itu menang pilpres, Pak, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang kami buktikan di Jakarta hari ini, lanjut Giring. Giring memastikan partainya akan bekerja secara maksimal untuk meloloskan parlemen di pilpres mendatang. Dia meyakini akan melanjutkan program-program Jokowi. Saya, Haji Giring Ganesa, Ketum PSI, bersama seluruh pengurus kader dan anggota legislatif PSI, siap bekerja keras, meloloskan PSI ke parlemen. PSI akan berlipat ganda. Kita antarkan kader terbaik kita duduk di kursi legislatif dan eksekutif. Saya pastikan PSI akan terus hadir kerja untuk rakyat dan melanjutkan apa yang dibangun Pak Jokowi, ucapnya. Lantas, siapa sosok yang dimaksud Giring? Wagub respon Giring soal pembohong pecatan Jokowi. Lihat Jakarta Ini. Ketua Umum PSI Giring Ganesa menolak sosok pembohong yang dipecat Presiden Jokowi untuk memimpin RI. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai siapapun bebas berpendapat di negara demokrasi.
Negara kita negara demokrasi, kata Riza di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 24 Desember. Sosok pembohong pecatan Pak Jokowi yang disinggung Ketum PSI Giring Ganesa masih menjadi teka-teki. Akan tetapi julukan pembohong pernah ditujukan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Jika kali ini Giring kembali menuding Anies pembohong, Riza meminta agar Giring melihat kemajuan Jakarta selama 4 tahun kepemimpinan Anies. Lihat hasil apa yang ada di DKI Jakarta 4 tahun ini. Terjadi perubahan yang luar biasa. Terjadi peningkatan pembangunan yang luar biasa, maju kotanya, bahagia kotanya. Tanya warga Jakarta, jelasnya. Tak hanya itu, Riza menyebut kepercayaan rakyat terhadap kinerja Anies juga bisa dilihat melalui hasil survei sejumlah lembaga hingga pencapaian yang diraih Pemprov DKI selama Anies memimpin Jakarta. Lihat, cek survei, prestasi demi prestasi, penghargaan demi penghargaan terus hadir untuk Pemprov DKI Jakarta dan seluruh warga Jakarta, ujarnya. Sebelumnya diberitakan Giring Ganesa membuka acara puncak HUT ke-7 partainya. Dalam sambutannya Giring menyinggung sosok yang tidak layak menggantikan Presiden Jokowi nanti. Kemajuan akan terancam jika kelak yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu sara dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada, kata Giring dalam sambutannya yang digelar secara virtual Rabu 22 Desember. Giring menyebut Indonesia akan menjadi suram jika dipimpin oleh seorang pembohong. Dia memberikan clue orang yang dimaksud itu, yakni seseorang yang digantikan dalam kabinet Jokowi. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus kerjanya, ujarnya. M. Taufik respon Giring soal pembohong pecatan Jokowi, nyanyi aja mending. Politikus Gerindra M. Taufik mengomentari sindiran Ketum PSI Giring Ganesa soal si pembohong. Taufik balas menyindir Giring yang juga dikenal sebagai mantan vokalis band ternama di tanah air. Emang dia siapa? Ah? Iya, dia siapa? Nyanyi aja deh mendingan. Dia nggak mau dipimpin, emang dia siapa? Kata M. Taufik kepada wartawan Kamis 23 Desember. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu tak tahu menahu siapa yang sedang disindir Giring, tetapi dia menganggap Giring sedang mencari panggung. Dia lantas menyarankan agar Giring kembali menjadi penyanyi dibandingkan politisi. Ya nggak tahu nyinggung siapa, cuma kan ada pertanyaan balik, dia siapa? Kalau orang Betawi bilang, dia siapa? Pangkat lu apa? Tapi nggak apalah. Dia sih emang harus nyari panggung, makanya banyak-banyak bertiktok dia. Banyak-banyak harus bikin konten, ujarnya. Ketua fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani turut berkomentar atas statement Giring. Menurut Yani, pelantun Laskar Pelangi itu sedang mencari atensi publik. Ya, Giring pengen cari panggung aja biar supaya dapat berita, biar supaya orang bicarakan dia. Makanya selama ini saya nggak mau tanggapi, sebutnya. Seperti diketahui dalam perayaan HUT ke-7 PSI, Giring bicara soal pengganti Jokowi. Giring menyebut kemajuan Indonesia akan terancam jika yang menggantikan Jokowi adalah tokoh yang menghalalkan segala cara untuk menang pilkada. Masih dari newsdetik.com, Fahri Hamzah ingatkan jangan mau digiring, dukung pembohong, sindir siapa? Fahri Hamzah mengunggah cuitan diduga bernada sindiran di akun media sosial pribadinya. Dalam cuitannya, Waketum Partai Gelora itu bicara soal digiring dan pembohong. Siapa yang disindir Fahri? Seperti dilihat Detikcom, cuitan bernada mengingatkan itu diunggah Fahri melalui akun Twitter @fahrihamzah. Kamis 23 Desember siang, Fahri turut menyelipkan emoji tertawa sampai menangis. Jangan mau digiring, jangan mau dibohongi, apalagi digiring dukung pembohong. Begitu cuitan Fahri yang dituliskan dalam 4 baris. Di bawah garis tulisan digiring dukung pembohong ada 6 emoji tertawa sambil menangis. Di bawah baris emoji, Fahri mengaku terinspirasi penyanyi lagu anak-anak. Terinspirasi dari nyanyian seorang penyanyi lagu anak-anak, tulis Fahri. Dimintai konfirmasi lebih jauh, Fahri justru mempertanyakan apa yang harus dijelaskan dari cuitannya. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengaku cuitannya tidak terkait nama orang. Apa yang perlu dijelaskan, tanya Fahri. Itu tidak terkait nama orang kecuali yang merasa, sambung dia.
Seperti diketahui, dunia perpolitikan tanah air sedang diramaikan oleh pidato Ketum PSI Giring, sebab Giring lagi-lagi menyinggung si pembohong. Dalam perayaan HUT ke-7 PSI di Jakarta, Teater Tamrin, Jakarta Pusat, Giring menyebut Indonesia akan suram jika yang terpilih menjadi Presiden RI selanjutnya adalah seorang pembohong yang pernah dipecat Jokowi. Presiden Jokowi juga berada di lokasi. Kemajuan akan terancam jika kelak yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada, kata Giring dalam sambutannya yang digelar secara virtual Rabu 22 Desember. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tak becus bekerja, ujarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.